Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Ani akan membahas tentang rumus kimia senyawa ion. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan senyawa ion adalah senyawa yang tersusun dari unsur logam dan non-logam, atau senyawa yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Yang menyerahkan elektron adalah unsur logam, sedangkan yang menerima elektron adalah unsur non-logam. Misalnya ada ion positif A, Y+, dan ion negatif B, X- bergabung, maka akan terbentuk senyawa ion dengan rumus AX, BY. X dan Y adalah indeks. X itu indeks untuk A, sedangkan Y itu indeks untuk B. Anak-anak, kalau kita perhatikan, di sini ada AY+, jadi BY. Sedangkan BX- di sini X-nya jadi punyanya A. Artinya ada kebalikan. Maksudnya kebalikan apa? Ion dari A menjadi indeksnya B, sedangkan ion dari B menjadi indeksnya dari A. Tapi ingat, yang menjadi indeks itu nilai mutlaknya atau nilai positifnya. Kalau Y+ di sini punyanya B, berarti Y. X- berarti punyanya A, X bukan minnya. Nah, kalau senyawa ion itu kita ionisasi, senyawa ion yang terbentuk tadi, AX, BY itu kita ionisasi, akan terbentuklah ion-ion semula. Sehingga AX, BY terion menjadi X, A, Y+, ditambah Y, B, X-. Dengan X itu jumlah ion dari A, sedangkan Y itu jumlah ion dari B. Dari mana asalnya? Ini, coba perhatikan. Di sini ada AX. X dibawa ke depannya A. Jadi X ini ke depannya A, sedangkan Y dibawa ke atasnya A, jadi ionnya X, A, Y+. Sedangkan Y dibawa ke depannya B, sedangkan X dibawa ke atasnya B. Jadilah Y, B, X-. Sehingga kalau AX, BY terion menjadi A, X, A, Y+, ditambah dengan Y, B, X-. Coba kita membentuk senyawa ion yang tersusun dari Mg12 itu golongan 2A karena dia melepaskan 2 elektron, dengan Br- itu golongan 7A karena menerima 1 elektron, maka akan terbentuklah MgBr2, di mana ion 12 dari Mg ini akan menjadi indeks dari Br, sehingga Br jumlahnya ada 2. Contoh lain, Al3+ dengan O2-. Ingat anak-anak, nanti O itu indeksnya ada 3, sedangkan Al indeksnya 2. Kebalikannya, Al3+ plus O2- akan menjadi senyawa ion Al2O3 dengan nama aluminium oksida. Al itu aluminium, O itu oksigen, tambahi kata ida di belakangnya jadi aluminium oksida. Sedangkan MgBr2 magnesium bromida. Perlu kalian ketahui bahwa angka indeks yang sama atau angka indeks 1 itu boleh dihilangkan atau tidak ditulis.
Nah, anak-anak, berdasarkan reaksi ionisasi dan pembentukan senyawa ion yang sudah Bu Ani jelaskan, kalian bisa mengisi tabel berikut, yaitu susunlah rumus kimia senyawa ion dari ion-ion berikut. Misalnya, ion positif atau ion logam dan ion negatif non-logam dari. Untuk ion positifnya golongan 1A, Bu Ani ambilkan contoh K+, golongan 2A Ca2+, golongan 3A Al3+, bergabung dengan ion negatif dari golongan 5A, misalnya N3-, golongan 6A S2-, golongan 7A Cl-, maka kalian bisa mengisi kotak-kotak kosong ini. Artinya apa? Pada kotak yang ini itu reaksi atau gabungan antara golongan 1AK+ dengan N3- golongan 5A. Begitu juga yang nomor 2 ini. Gabungan antara Ca2+ golongan 2A dan N3- golongan 5A. Begitu seterusnya, Bu Ani ambil contoh yang tengah. Misalnya Ca2+ dari golongan 2A, karena ini lurusnya dengan golongan 6A S2-, maka Ca2+ bergabung dengan S2- membentuk Ca2S2. Anak-anak, pada slide 1 tadi sudah Bu Ani jelaskan bahwa indeks yang sama itu boleh dihilangkan. Sehingga kalau angka 2 ini dihilangkan menjadi CaS dengan nama kalsium sulfida. Contoh berikutnya pada kotak terakhir. Al3+ bergabung dengan golongan 7A Cl-, maka akan terbentuk AlCl3 dengan nama aluminium klorida. Berdasarkan reaksi ionisasi, kalau AlCl3 kita ionisasi dengan rumus yang sudah Bu Ani jelaskan tadi, yaitu AxBy terion menjadi X AY+ ditambah dengan YBX-, maka AlCl3 akan terionisasi menjadi 1Al3+ ditambah dengan 3Cl- atau Al3+ plus 3Cl- karena angka 1 boleh dihilangkan. Anak-anak, untuk mempermudah kalian dalam menggambarkan senyawa ion, Bu Ani berikan game ikatan ion dengan menggunakan kartu. Begini, kartunya itu ada yang punya gunung dengan tanda seperti ini. Satu gunung, artinya dia memberikan 1 elektron, dan 2 gunung kalau dia memberikan 2 elektron atau golongan 2A. 3 gunung, golongan 3A, memberikan 3 elektron. Sedangkan yang menerima itu berarti punya lembah. Untuk golongan 7, 1 lembah karena menerima 1 elektron. Golongan 6, 2 lembah karena menerima 2 elektron. Sedangkan golongan 5 ada 3 lembah karena menerima 3 elektron. Nah, kalau lembah dan gunung itu nanti kita gabung, maka akan tertutup, jadilah bentuk persegi panjang. Misalnya Na golongan 1A mempunyai 1 gunung, digabung dengan Cl golongan 7A mempunyai 1 lembah, maka akan bisa saling menutupi antara gunung dan lembah, terbentuklah persegi panjang. Senyawanya adalah senyawa NaCl. Contoh lain, golongan 2A, 2 gunung, berarti kalau bergabung dengan golongan 7A maka akan memerlukan 2 lembah, artinya 2 Cl. Terbentuklah BeCl2. Golongan 3A. Golongan 3A mempunyai 3
gunung. Kalau bergabung dengan golongan 7 berarti butuh 3 lembah, artinya butuh 3 ion dari golongan 7A. 1, 2, 3. Terbentuklah GaCl3. Nah, bagaimana kalau golongan 2A bergabung dengan golongan 5A? Golongan 2A punya 2 gunung, golongan 5A punya 3 lembah. Ini kalau digabung berarti ada 1 lembah yang belum tertutup. Akhirnya saya tambah lagi dari golongan 2A. Maka lembahnya tertutup, gunung dari golongan 2A belum tertutup. Berarti saya tambah lagi dari golongan 5A-nya 1 ion N3-. Artinya, karena ada tambah 1 ion dari N3-, maka ada 2 lembah yang belum tertutup. Saya tambah 1 ion lagi dari golongan 2A, maka akan pas tertutup lembahnya. Terbentuklah persegi panjang, artinya gunung dan lembah saling menutupi. Jumlah ion Ba-nya ada 3, jumlah ion N-nya ada 2. Terbentuklah Ba3N2. Ba jumlahnya 3, 1, 2, 3, sedangkan N jumlahnya 2, 1, 2. Anak-anak, game ikatan ion ini bisa kalian coba di rumah dengan cara kalian membuat kartu-kartu yang melepaskan elektron berarti simbolnya gunung, sedangkan yang menerima elektron berarti simbolnya lembah. Silahkan dicoba, insya Allah kalian akan mudah dalam membentuk senyawa ion. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti bisa.